Mantep tenan lo si April. Mana pendukungnya April? Pendukungnya April mana? Ada di situ. April mantep lo. Mantep tenan. Bayarannya manggungnya si April mahal, bos. Melebihi juara 1 dan juara 2. Oh, hoi hoi. Kuntul. Auranya si April nggak main-main ya, Bolo. Juara 3, guys. Waduh, si Agnes aja udah ngelirik-ngelirik loh. Kok bisa lo April kayak gitu? Siapa yang ngajarin? Hai. Kalau kalian mau bikin hura haru ya terserah. Yang penting aku nggak bikin hura haru. Begitu. Makanya mama itu sangat-sangat bersyukur dipertemukan sama orang baik. Termasuk kalian yang di bawah. Jadi kalau kalian ngerasa ini berarti kalian bukan orang baik. Itu. Kalau mama begitu, mama nggak mau ya. Kalian gak akan percaya apa yang baru saja terjadi di Subang. Sampai Raffi Ahmad sendiri syok parah dan hampir gak bisa berkata-kata. Bayangkan, sebuah kota mendadak lumpuh total karena lautan manusia yang membludak seperti tsunami, menenggelamkan seluruh area konservalen hingga pagar pembatas besi nyaris roboh dihantam massa. Atmosfernya begitu mencekam sekaligus magis. Ribuan orang histeris dalam tangis dan keringat, menciptakan pemandangan yang belum pernah dilihat Sultan Andara seumur hidupnya. Apakah ini rekor penonton terbanyak tahun 2026 atau justru sebuah tanda bahwa kekuatan fans daerah sudah jauh melampaui logika industri hiburan ibu kota? Pagi hari di Subang dimulai dengan ketenangan semu yang perlahan terkonyak oleh gelombang manusia dari berbagai penjuru mata angin. Raffi Ahmad, sang maestro hiburan yang telah kenyang pengalaman, awalnya mengira ini akan menjadi acara rutin biasa yang terkendali. Namun, saat jarum jam bergeser ke angka 2 siang, laporan dari tim lapangan mulai bernada panik karena arus massa tak terbendung. Sultan Andara itu hanya bisa terdiam di kursi belakang mobilnya, menyaksikan bagaimana barikade mulai bergetar hebat sebelum acara dimulai. Ada getaran aneh di udara, sebuah firasat bahwa hari ini Subang akan mencatat sejarah baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Skala massa ini bukan lagi sekadar penonton, melainkan sebuah eksodus besar penggemar yang haus akan hiburan berkualitas tinggi di tanah kelahirannya. Guys, ini ada info terkait BA7 ya. Nah, ada April, ada Valen, dan yang lainnya ya. Nah, ini kira-kira info seperti apa ya? Buat kalian bermampir, jangan lupa nih bantu subscribe Cookie Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral, guys. Kira-kira infonya seperti apa ya? Yuk langsung kita simak bareng-bareng, guys ya. Dan jangan lupa juga guys bantu subscribe channel Cookie Kelvin Reaction, itu channel kedua aku, guys ya. Di sana juga aku ada beberapa info ya terkait yang lagi viral juga, guys, yang update gitu ya. Nah, ini kita lihat seperti apa. Kita reaction seperti biasa. Kita komentari di setiap videonya, guys. Siapa bilang April nggak bagus? April bagus suaranya. Kan aku bilang calon penyanyi dangdut ratu klasik. Nah, itu April. Waduh. Fokus ibadah ya. Salah paham nate dikirain teh teu nyampe eta paketan geus kaos kitu ungkul geus nyampe paketan ke uing teh kan uing geus ngomong ke lab urang teh dikirimin ku Baiping eta teh 1 kardus full akan ngomong di lab malamnya besoknya aku ngomong di lab tahu nggak Baiping itu ngirim paket ngirim list ngirim kalau cok kami teh lipen ngirim lipen jeung bedak teh ngaya loba ujung daster ojong baju koko teh loba dasterna sampai dibikin ke kampung ke dibawa ku teteh ku kakak ke kampung dibikeun karena 1 kardus gede gitu dikirain teh ku teteh tiara teh teu nyampe enggeus nyampe eta terus biasa aya jama iseng teh biasa nginjem duit 100 gitu teh gitu geus kelar minjem duit 2 juta buat ke Bali. Mama minjem duit ke Bali 2 juta. Taunya oknum. Aduh, ulah sebut nama jama di dia anu can tentu kalian teh tahu udah. Waduh. Valen dan April jadi sales jualan sana sini, guys ya.
April dan Valen jadi sales sibuk jualan sana sini. Ini saya paham ya maksudnya. Dari mereka yang sengaja berbicara seperti itu ingin menjatuhkan reputasi Valen dan April. Tapi kalau semisal ingin menjatuhkan mereka, sedikit ngotaklah. Seseorang yang dipercayai mempromosikan suatu produk dari brand-brand ternama, itu berarti owner-owner ini sudah mempercayai mereka bisa membawa produk dengan penjualan yang sangat besar. Dan itu juga sudah terbukti. Valen ataupun April yang sudah dipanggil oleh owner-owner pasti menjadi penjualan terlaris nomor 1 di TikTok gitu. Nggak semua orang bisa seperti itu. Di kalangan artis pun untuk saat ini nggak bisa berbuat seperti itu gitu. Jadi kalian kalau misal ingin menjatuhkan, mikir sedikit lah, yang agak smart. Jadi jangan asal bicara. Karena nama mereka saat ini sedang menjadi sorotan di masyarakat dan sangat digemari oleh banyak orang. Waduh. Geger total. Apa nih? GG total, April Cirebon resmi dapat job mancanegara. Elvi Sukaisi buka suara wasi. Siapa sangka, penyanyi yang dulu ngamen di jalanan Cirebon, sekarang dipanggil manggung ke luar negeri. Dan yang bikin makin panas, Ratu Dangdut Indonesia, Elvi Sukaisi, langsung buka suara. Ini bukan gosip biasa, ini bukan sekadar konser biasa. April Cirebon, alumni DA7, yang dulu sempat diremehkan, kini dikabarkan dapat job mancanegara pertamanya di Hong Kong dan Taiwan. Bayaran fantastis, panggung internasional, dan dukungan legenda hidup dangdut ikut mengiringi langkahnya. Pertanyaannya, apakah ini awal April benar-benar bubrobal? Apa kata Rhoma Irama soal pencapaian ini? Dan kenapa restu Elvi disebut sebagai tiket emas ke level dunia? Siap-siap merinding, karena dari Cirebon untuk dunia, langkah April baru saja dimulai. Tonton sampai habis, karena di video ini kita bongkar fakta lengkapnya. Dari perjuangan, bocoran kontrak luar negeri, sampai komentar yang bikin industri dangdut gempar. Wasik ya. Karena momen tersebut datang tidak lama setelah April menyelesaikan rangkaian panggung nasionalnya. Banyak pihak menilai jika benar terrealisasi, ini bukan sekedar konser biasa, melainkan langkah strategis menuju panggung internasional. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah ini awal dari ekspansi karir global seorang penyanyi dangdut muda yang tengah naik daun? Untuk memahami besarnya momen ini, publik perlu menoleh ke belakang, melihat perjalanan April. Ia bukan lahir dari keluarga industri hiburan besar. Sejak kecil, April terbiasa tampil sederhana, bahkan pernah mengamen bersama ayahnya di kawasan Cirebon. Ketika mengikuti Dangdut Academy 7, ia sempat diragukan. Kritik pedas hingga momen emosional di atas panggung menjadi bagian dari prosesnya. Namun justru disitulah mentalnya ditempa. Ia perlahan membuktikan kualitas vokalnya hingga akhirnya keluar sebagai juara. Kontrak label besar dan tawaran manggung mulai berdatangan. Perjalanan ini memperlihatkan pola klasik dalam dunia hiburan. Bakat yang diasah, konsistensi, dan doa orang tua mampu mengubah nasib seseorang. Kini perjalanan itu memasuki babak baru yang jauh lebih besar, yakni kemungkinan tampil di luar negeri membawa nama Indonesia. Salah satu momen yang disebut sebagai turning point karir April adalah ketika ia dipercaya berduet bersama Rhoma Irama dalam konser 8 dekade di Cirebon pada Februari 2026. Penampilan tersebut tidak hanya meningkatkan visibilitasnya, tetapi juga menjadi validasi kualitas di mata industri. Rhoma Irama, yang dikenal sangat selektif dalam memilih rekan duet, dianggap tidak mungkin sembarangan memberikan panggung kepada penyanyi muda. Setelah konser itu, honor April dikabarkan melonjak signifikan. Tawaran tampil di berbagai kota meningkat tajam. Banyak pengamat menilai, duet tersebut bukan sekedar kolaborasi panggung, melainkan simbol pengakuan generasi senior terhadap potensi generasi baru. Momentum itulah yang kemudian membuka jalan komunikasi dengan promotor internasional. Sumber yang beredar menyebutkan bahwa April menerima undangan tampil di Hong Kong dan Taiwan pada 2026, kemungkinan akhir tahun atau awal 2027. Konser tersebut disebut sebagai acara komunitas diaspora Indonesia yang dikemas dalam konsep dangdut spesial internasional. Selain tampil solo, ada kemungkinan kolaborasi lintas budaya dengan artis lokal Asia. Nilai kontrak yang beredar pun tidak kecil, diperkirakan mencapai 150 hingga 300 juta rupiah per penampilan. Wow, 300 juta guys ya. Masuk fasilitas penerbangan dan akomodasi. Meski belum ada konferensi pers resmi, persiapan teknis disebut sudah berjalan di balik layar. Publik kini menanti konfirmasi final dari manajemen, karena jika benar, ini akan menjadi tonggak penting dalam karier April sebagai penyanyi dangdut generasi baru yang menembus pasar luar negeri. Yang membuat kabar ini semakin menggemparkan adalah pernyataan terbuka dari Elvi Sukaisi.
Ratu dangdut tersebut menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan vokal dan mental panggung April. Menurut Elvi, April memiliki jiwa dangdut asli dengan cengkok klasik yang bernilai tinggi. Ia juga menilai kualitas penghayatan ladu April kini jauh lebih matang dibanding awal kemunculannya. Restu ini memiliki bobot simbolik besar di industri dangdut, sebab pengakuan dari legenda hidup seringkali menjadi legitimasi tak tertulis bahwa seorang penyanyi muda memang layak naik level. Respons ini langsung viral dan memicu gelombang dukungan dari netizen. Banyak yang menyebut pernyataan Elvi sebagai tiket emas menuju panggung dunia. Event organizer luar negeri umumnya mempertimbangkan 3 aspek utama: kualitas vokal, daya tarik panggung, dan sikap profesional. Waduh, itu dia guys beberapa info terkait GGDA total April Cirebon resmi dapat cap mancanegara. Mudah-mudahan berita ini benar dan bisa tercapai ya. Walaupun mungkin di luar negeri penontonnya TKI TKW ya tidak apa-apa, yang penting bisa go internasional guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys berita tentang April dan yang lain, yang Valen dan yang lain-lain ya? Mungkin kalian punya komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.